Kayak aduh hati gue lagi Duh, berat tau gak sih banget. kalian? Jadi tuh gue kan cerita ke nyokap gue tuh. Terus habis itu nyokap gue nyaranin gue buat diruqyah. Gue saking gilanya tau gak? Saking Di Ruqyah itu di Ruqyah diapain gue gak pernah tahu. Iya. Al-Fatihahin. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, welcome back to Glory Stream New Season episode pertama bersama aku Rafifah Ashila. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas topik yang relatable dan seru, yaitu tentang love life. Jadi aku di sini udah ngundang salah satu temen aku, and I will have a few question for her. Terus kita bakal sharing dan diskusi juga. So langsung aja ada Mazaya. Mazaya, hai, apa kabar? baik. Jadi gimana kabar lo, kayak lo ngapain sehari-hari dan lain-lain? Belakangan ini gue baru selesai program OSIS kan yang Valentine's. Terus ya udah sih sekolah biasa aja. Dan ya udah gitu aja. Nah oke, sesuai sama topik hari ini, ceritain dong tentang love life lo sekarang. Love life gue sekarang. Jadi gue tuh baru selesai dari pacaran 2 tahun. Gue baru Waduh. putus. Iya. Sakit gak tuh? Ya gimana ya, udah lah ya. Udah lah ya. Udah 4 Harus bulan. tetap move on. Betul. Terus sekarang ya gue single, udah nggak mencari cowok sih, tapi ya, Ada lah temen buat ngobrol gitu. Ada lah temen buat ngobrol. Nah menurut lo cewek sama cowok temenan, mungkin gak sih mereka tuh bener-bener gak ada rasa? Atau kayak gak mungkin lah cewek sama cowok temenan tapi kayak gak ada rasa? Menurut gue sih mungkin aja, karena gue punya banyak teman cowok dan ya balik lagi gue nggak punya perasaan, tapi kita kan nggak tahu ya cowoknya kayak gimana. Iya, kita nggak tahu cowoknya Iya. gimana. Terus bisa aja juga kita baper gitu. Bisa Tapi gak kan menurut kita lo? bisa memposisikan diri lah. Kalau misalnya udah punya cowok atau cewek bisa memposisikan diri, ya udah gue tahu diri gitu kan. Tapi kalau misalnya nih temen lo gak punya pasangan, jadi lo temenan sama dia, lo intens, chatan, callan, sleep call semuanya. Ya tergantung, kalau misalnya akhirnya cocok atau bisa ini kan ya why not gitu. Tapi kalau misalnya memposisikan diri udah punya cowok terus habis itu emang gak mau punya cowok, ya udah temenan aja gitu bisa. Tapi bisa sih hal-hal kayak gitu terjebak di friend zone. Jadi kayak salah satu doang yang baper, terus satunya nganggepnya temen doang. Iya, Nah kalau bisa. misalnya lo pernah gak kejebak friend zone gitu? Jujur gue gak pernah di friendzonein. Lu yang friend zone? Tapi gue friendzonein dia pernah ada. Ya gimana ya, orang gak punya perasaan balik, mohon maaf ya, merasa jadi ya Iya udah. sih, sebenarnya cowok sama cewek menurut gue juga bisa temenan asal kayak punya boundaries gitu gak sih? Betul, Kayak punya boundaries. ya lo jangan terlalu intens banget kalau misalnya lo tahu ini sebatas teman doang. Iya, Jangan terus kayak mau bener-bener nggak mau tuh harus buat agreement juga ya. Kalau misalnya enggak, pasti salah satunya bakal tersakiti. Balik lagi ke friendzone, karena kan Iya. nggak tahu ya perasaan satu sama tapi kan lain. kadang itu naturally aja, kayak ya udah. Ya kalau misalnya udah suka, mau nggak mau antara ngasih space atau enggak ya ngaku gitu. Iya benar. Kalau Iya. ngaku, kalau satunya nggak Ya suka terima balik, konsekuensi ya, iya, sih. terima konsekuensi sih, karena awalnya temen. Betul. Gitu. Nah, gue mau nanya lagi nih, kan lo sempet lah pasti deket sama beberapa cowok gitu. Terus, terus guys. apa sih red flags yang lo temuin dari gebetan lo, atau kayak maybe kayak cowok in yang general deketin lo, Iya. and then like tiba-tiba mereka do something yang itu menurut lo itu red flag banget dan kayak bye. Oke. Gue tuh red flagnya tuh cowok self-centered ya. Gue nggak suka. Bener-bener gue setuju banget, Iya kan? self-centered. Gue Iya. nggak suka banget namanya cowok self-centered yang suka ngomongin dirinya sendiri. Apalagi ya posisinya dideketin gue atau kayak mau ada relationship sama gue gitu. Terus kalau dia ngomongin tentang dirinya sendiri, mau tuh kayak lu mau deketin gue, mau tahu gue atau mau cerita tentang tentang diri hidup lu lo gitu. gitu. Kayak lo penasaran sama gue atau gimana sih? Iya, Kayak mau pamer tentang hidup lu kayak cewek tuh emang suka ditanya, tapi nggak terlalu suka ditanya, tapi mereka tuh pengen ada kelihatan kalau orang ada yang care tertarik gitu loh, gitu. tertarik ya. Care dan tertarik Ya gitu. itu gue gak suka, satu itu red flag. Terus apa lagi? Yang apa ya, yang gak punya kerjaan. Pengangguran. Bukan pengangguran kayak gitu, tapi maksudnya yang kerjaannya tuh cuman kayak main game tuh, Oh, bangun setuju. Nongkrong. terus udah Mabok. gue gak suka banget yang kayak gitu. Ya Jujur, kayak at least you have something to do gitu iya, ya, yang gue suka banget cowok produktif. yang kayak
ya gue bangun tidur gue mau kayak gini, nanti end of the day gue mau kayak gini. Itu gue suka banget sama cowok Iya, gitu. yang kayak teguh di pendirian juga sih. Betul, ya kan? gue suka cowok disiplin. At least gak usah disiplinin tentang gimana kayak gak perlu pekerjaan gitu kayak gimana. Iya, tapi tentang terus hidupnya kayak sehari-hari lo gitu. ngerjain tugas atau Iya. apa itu kayak udah something yang Iya, terus cowok yang gak mentingin sekolah tuh, oh my god, oh iya benar sih. big red flag banget. Gue gak suka. At least kalau lu gak mentingin sekolah, lu ada kerjaan lain. Ada Maksudnya kerjaan iya, kayak you have something to do yang kayak udah menghasilkan gitu kan. iya, Itu, bukan lo yang kayak udah deh mager. iya, itu Nggak gue tahu. gak suka banget. Gak suka yang gak punya tujuan hidup gitu. Bener sih. Terus ketiga paling ya, oh yang gak deket sama keluarganya, gue gak suka. Ya, Jadi tapi kan kalau misalnya nggak deket sama keluarganya, kita ngeliat background dulu dong, keadaannya gimana, siapa tahu dia broken home atau apa. ya tapi mau nggak mau, you have to have a connection with your family. At least lah, tau lah gimana nyokap lu, gimana bokap lu gitu loh. Nggak perlu yang gimana intens, tapi kayak gue lebih suka kayak mereka tuh deket sama family gitu. Jadi kayak gue bisa deket sama family dia juga Iya. gitu. Dan the way dia nge-treat family-nya itu The way penting banget iya, gak sih? apalagi Kayak, the way he treats his mom itu oh my god, itu harus penting dilihat banget. Kayak iya. oh ya, salah satu red flags gue juga kayak kalau misalnya cowok tuh bener-bener kalau misalnya marah tuh emosinya tuh emosi banget gitu, apalagi ke Iya, orang tuanya. betul, Yang kayak gue sampai suka. ngebentak atau ngelempar barang Yang dan nggak bisa lain-lain. nahan emosi juga Yang nggak tuh bisa red nahan flag. emosi. Padahal Iya. misalnya little things kayak dia ke orang tuanya aja gitu, gimana nanti ke kita gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya pas pacaran nggak kelihatan lah. Iya. Oh iya emang baik-baiknya doang. Tapi kan kalau misalnya gue mau nikah, ya kejauhan sih nikah. Cuman kan kita harus mikir sampai situ gitu. Takutnya kan ada something happen, Betul. like tiba-tiba gue Ada lagi nih dibentak-bentak. terakhir, cowok Apa tuh? insecure tuh. Oh iya, insecure. Terus dia man. tunjukin gitu, apalagi Cowok insecure sih, karena kalau misalnya dia insecure kayak susah juga nggak Susah sih? juga. Kayak, lo tuh mesti pede juga buat kayak ngedeketin kita. gue gitu. Betul, karena kan ya balik lagi, gue suka banget cowok yang pede kayak, oh iya gue bisa dapetin dia. Ya enggak apa-apa, mending Tapi kepedean. kalau misalnya kepedean juga nggak bagus menurut gue. Karena kalau misalnya cowok yang bener-bener pede, dia tahu dia misalnya punya everything dan dia tahu kayak misalnya dia ganteng, dia At least dia kaya. nggak nge-show itu gak apa-apa, kayak pedenya tuh natural. Iya tuh pedenya nggak ya apa-apa. itu nggak kepedean. Iya. Pede boleh, pede banget boleh. Cuman kayak jangan kepedean yang kayak you think lo tuh bisa kayak sama cewek iya ini, sih. sama cewek ini, sama cewek ini, itu kayak kan kepedean banget Iya, berarti ya. betul. Kayak dia mikir dia bisa Betul. dapetin semua cewek dengan gampang. Dan Pokoknya kayak- kalau insecure, kepedean itu nggak banget. iya, yang penting ya insecure nggak apa-apa sih menurut gue. Karena Insecure insecure tuh normality, tapi jangan ditunjukin kayak misalnya kayak ntar lu sama si cowok ini, gue nanti jadi kayak gini-gini. iya, Itu terus kan- kayak insecure, nanti kamu pasti dideketin ini ya, kamu gini ya kan kayak gitu. itu kayak enggak banget. Mm-mm. Kalau misalnya insecure normal ya gue juga suka ada lah insecure. Tapi insecure tuh juga bikin apa ya? Bikin motivasi sih sebenarnya seharusnya. Kan Kayak, tergantung lagi lu taruh insecure di mana. Ada dua tipe orang, insecure itu menjatuhkan atau membangkitkan seseorang itu kan. Nah, ya harusnya sih bisanya membangkitkan. Misalnya gue insecure nih, badan gue kurang pas atau kayak kurang gimana, ya ya udah gua olahraga, workout gitu. diet gitu. Jangan lo Iya. kayak ngeluh terus abis itu lo makan terus tiap Iya. malam. Kayak itu salah itu- di lu nya, kayak gue nggak bisa gimana-gimanain. Iya, tapi kayak bener. insecure tuh sebenarnya bisa jadi hal yang bagus, jadi hal yang penyadar bagus, diri jadi gitu loh. penyadar diri. Iya. Terus jadi lo makin motivasi Iya, buat betul. kayak ngelakuin sesuatu Sesuatu. yang lebih baik lagi Iya. gitu. Nah, ke pertanyaan selanjutnya. Menurut lo nih, tanggal jadian tuh penting nggak? Sepenting apa sih? Apa harus dirayain atau kayak ya udah biasa aja orang tanggal jadian, kayak semua hari tuh kayak spesial gitu. Oke, let's just say tanggal jadian itu penting di awal-awal menurut gue. Mm-mm. Misalnya kayak baru 5 bulan pertama sampai 5 bulan lah, itu kayak oke dirayain tiap bulan. Tapi abis itu ya udah Iya. mending anniversary aja. Dan dirayainnya gue tuh gak suka yang kayak, oh iya kita harus fancy dinner, kita harus kayak gini-gini. Enggak. Simple things aja sih menurut Simple gue, things yang kayak dia mau quality time. Nah itu dia, itu gue suka banget. Itu Kayak baik. gak perlu gimana-gimana sih. Iya. Terus kalau misalnya nih cowok lo lupa sama tanggal jadian, Oh kebetulan mantan-mantan gue juga pada lupa sih tanggal jadiannya. Kayak jadi gak apa-apa, normal aja. iya kan Manusia ada bisa beberapa lupa. orang yang kayak, ih kok kamu lupa sih? Ini Iya. kan tanggal jadian kita, kamu nggak sayang ya sama aku? Gak kayak gitu Itu sih, rada cuman lebay kayak yang sih. penting gue ingetin aja hari ini tanggal ini. Iya, karena ya udah ngucapin sama-sama, nggak usah jadi sebuah topik buat berantem gitu iya loh. Kayak gue menurut nggak perlu. gue juga kayak dia punya kesibukan dan kadang ya gue aja lupa ini tanggal berapa. Jadi Iya, kayak menurut gue itu normal normal. kalau misalnya orang tuh lupa, manusiawi lah. Makanya gue bilang rayainnya 5 bulan pertama aja lah, terus habis itu kayak ya udah
Ya Kalau udah dari biasa itu, aja. biasa aja. Kayak setiap hari tuh spesial, Spesial, jangan lo anggap betul. satu hari tanggal ini tuh spesial gitu loh. Betul. Nah, next kan lo pernah pacaran, lo lagi begitulah, lo pernah ngalamin sakit hati, lo juga bilang lo baru putus dan lain-lain. Nah, gimana sih cara lo buat menghadapi heartbreak? Kalau gue sendiri sih menghadapi heartbreak, apalagi kemarin heartbreak itu ya Parah banget ya. say. Mohon maaf. Udah ketemu orang Sampai- tua, nenek, kakek, tante, semuanya gitu Sampai kan. healing ke Bali. Healing ke Bali juga aduh, Sama aja. Sama aja. Ya udah menurut gue sih balik lagi. Emang pasti ada waktunya. Gue juga awalnya Bener. nggak ngira gue bakal bisa balik lagi kayak gini kan, karena sakit hati itu sakit Iya. beneran, kayak not only mentally but physically juga kerasa banget. Jadi Lo jadi mager ngapa-ngapain gak sih? Kayak gue mau gue pengen keluar rumah tapi kayak aduh hati gue lagi Duh, berat tau gak banget. sih kalian? Jadi tuh gue kan cerita ke nyokap gue tuh. Terus habis itu nyokap gue nyaranin gue buat diruqyah. Gue saking gilanya tau gak? Saking Di Ruqyah itu di Ruqyah diapain gue gak pernah tahu. Iya. Ya Al-Fatihahin. Bismillahirrahmanirrahim. gitu. Akhirnya gak usah, kata ustadznya baik-baik aja. Ya udah. Untung gue baik-baik aja ya, masih sadar dunia. Udah. Ya tapi move on tuh gak bisa emang langsung gitu loh. emang gak bisa, mau lu paksa, mau lu gimanain pun gak mungkin bisa, gara-gara pasti ada fasenya gitu loh. Iya makanya pasti mau lo berapa bulan Fase juga. denial, fase Denial, fase marah, tiba-tiba lo bisa aja nih kayak gue udah putus sama dia, gue udah free, tiba-tiba Nanti next sedih day-nya lagi. lo nangis-nangis. pasti kayak gitu. Pasti tuh ups and down-nya tuh banyak banget gitu. Iya, jujur sampai sekarang juga kayak dibilang 100% move on ya, Iya, belum gak bisa lah, iya, karena belum gue bisa. baru berapa bulan gitu kan. Baru berapa Ke gue ya gue aja move on dari mantan gue 1 tahun dan Tuh itu kan? kayak takes a long time, tapi di 1 tahun itu juga bukan gue yang mikirin dia terus, tapi kayak ya gue ada mau fase-fase pacaran, betul. kayak apa ya Karena gue healing emang takes time sih healing menurut ya gue. healing takes time. Jadi kayak ada 1 hari di mana gue gue mau produktif dan lain-lain, tapi 1 hari juga gue kayak aduh gue sedih banget, gue mikirin dia, tapi ya gue harus ngejalanin hari-hari gue bangkit lagi, nggak boleh sedih-sedih terus, karena kan kalau gue sedih-sedih terus ya ruginya di gue bukan di dianya. Tuh, kalau patah hati tuh pasti ngerugi dia di kita sendiri, orangnya nggak akan peduli. Dan saran gue kalau patah hati jangan kejar orangnya lagi ya, Ya kayak jangan, udah lo harus biarin move aja, on, lo harus betul. move on. Semakin lo kejar tuh semakin jauh kadang, makin jadi jauh. lo Jadi mesti kayak move. biarin aja, kalau jodoh juga gak akan kemana. Betul. Dan nanti pada akhirnya juga lu bakal ikhlas kok, bakal kayak oh ya udah gitu. Iya bakal terbiasa menurut Iya, gue, terbiasa. ikhlas dan terbiasa. Iya. Nah, jadi buat kalian yang lagi di fase-fase heartbreak, kalian harus tahu kalau misalnya kalian pasti bakal bisa ngelaluin itu. Gue aja bisa kok 1 tahun ups and down mikirin dia mulu. Tapi ya at the end gue udah bener-bener kayak oh ya udah gue udah kebiasa. Nah gue aja bisa, pasti kalian juga bisa. Betul. Dan kalau misalnya kalian lagi fase pacaran, kalian jangan sia-siain. Kalian jangan sia-siain pasangan kalian, jangan kalian selingkuhin. Jangan berlebihan juga. Tapi jangan berlebihan juga sayangnya. Jangan 100% karena kan ini masih pacaran gitu loh. Betul. Kalau 100% ya hati tuh sama Tuhan tuh bisa dibolak-balikin gitu. Jadi hari ini dia sayang banget sama lo, besoknya belum Bisa tentu, hilang. belum Iya, tentu bisa betul. ilfeel gitu. Nah, ya udah deh, sekian pembahasan kita hari ini. Thank you so much Mazaya buat datang Thank ke you, podcast Pak. ini, ngebahas Thank ini you. bareng-bareng. So, see you guys on next episode. Bye-bye. Bye.